hari ini saya mau menyampaikan sedikit topik tentang silaturahmi penting, bahkan sangat penting, dianjurkan dalam Al-Quran. Maka konsepnya sebenarnya kalau di Indonesia kan itu jadi silaturahmi. Yang betul itu sebenarnya silaturahim. Arisan bulanan sekalian untuk halal-halal sebenarnya. Kami selaku tuan-tuan di sini, saya dan Wildan dan anak-anak sangat berterima kasih dan berbahagia hari ini bisa berkumpul di sini bersama Arisan Pujakusuma, keluarga besar, dan harapan kami tetap sama. Semoga arisan dan kumpul keluarga ini bisa terus berlangsung untuk mempererat tali silaturahmi. Dari kami selaku tuan rumah segitu saja, dan saya lanjutkan dengan ibu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling tua nih, yang paling tua. tapi nggak apa-apa, biar tua juga cantik, tetap kok masih cantik dari TV mah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kita sampaikan untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang suci, para sahabat dan sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini walaupun sudah lewat bulan Syawal, pertemuan kita ya, Pujakusuma, keluarga Pujakusuma bisa berkumpul dalam rangka halal dan sekalian pertemuan sahabat yang walaupun sudah lewat gak apa-apa ya, saudara-saudara saya, karena silaturahmi apa saja juga bisa kita lakukan. Jadi hari ini kita bertemu untuk silaturahmi, untuk arisan bersama, dan nanti juga kita minta saudara kita yang untuk tausiah yang berkaitan dengan silaturahim ya, boleh ya. Pak Kiai. Pak Kiai. Kiai Diki. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan salam dari acara Pak Sulisna yang hari ini berhalangan hadir karena bertepatan dengan acara halal bihalal juga di SMA-nya. Jadi kita dibagi juga saya ke sini sama-sama. Mudah-mudahan semua acara yang kita bicarakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua yang hadir maupun yang tidak bisa hadir tetap sehat. Amin. Dan tentunya walaupun sudah tua tetap semangat. Ya, ini apa namanya? Wakil ketua saya, bukan wakil ketua, maksudnya ngurusin keuangan nggak bisa hadir. Jadi sepertinya arisan kita, perkumpulan kita ini kira-kira tinggal 3 kali Pertemuan putaran untuk edisi yang kali ini. Nanti insya Allah bulan apa ya sekarang? Mei, Juni. Nanti setelah Idul Adha kita bisa ketemu lagi. Amin. Yang mau korban boleh menghubungi aku. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih kepada saudara
Cinti dan Wildan yang sudah berkenan untuk menerima kita memberikan jamuannya. Insya Allah anak-anak ini ya mereka selalu sehat. Kemudian juga nanti kita saudara kita berdoa bersama-sama. Jadi ya pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Monggo Kang Mastus saya bikin kita berdoa bersama-sama. Tausiah. Sekaligus aja lah. Oh. Gak apa-apa, biar berkah. Kalau gini biar berkah, tuan rumah biasanya. Ayo Wil. Tuan rumah baca doa. Jangan dong, ada yang lebih tua. Ada lagi begitu. Aduh kacau kalau ngomong. Tadi dicari kopi lagi. Udah. Tugasnya itu. Enggak boleh dimain-mainin dong. Ayo. Gak apa-apa, jadi keberkahannya buat kami. Tadi menghormatin yang tua. Ya udah Kang Diki aja udah sekalian. Kang Diki aja. Kita berdoa dan memberikan tausiah Silaturahmi. Idul Fitri. Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada saya menyebutnya Saiful Hajat yang menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang hadir semua. Allah memperjalankan tempat ini tidak mudah. Jadi ada yang ingin kita doakan yang sedang sakit, ada yang sedang sakit. Bersyukur ya bisa ketemu di siang ini. Allah yang menggerakkan kita sehingga di sini. Salawat dan salam yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, di hari ini saya mau menyampaikan sedikit topik tentang silaturahmi penting, bahkan sangat penting, dianjurkan dalam Al-Quran. Maka konsepnya sebenarnya kalau di Indonesia kan itu jadi silaturahmi. Yang betul itu sebenarnya silaturahim, mengikat gitu ya, mengikat antara siapa? Pertama, mengikat antara betul itu yang disebut dengan keluarga. Jadi keluarga itu prioritas utama dalam arti keluarga yang sedarah gitu ya. Kemudian ada yang disebut levelnya naik, itu disebut dengan kerabat. Ini juga Nabi anjurkan itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya, saudara yang dekat yang jauh atau kerabat yang dekat, mana yang lebih diutamakan? Ada pertanyaan seperti itu. Yang jauh itu misalnya ada di luar negeri atau di luar Jawa, tapi kita punya kerabat yang ya cuma 2-3 rumah. Ternyata prioritasnya itu yang dekat. Nah yang ketiga adalah yang disebut konsep silaturahmi, itu adalah sesama muslim seluruh dunia. Nah yang disebut dengan ukhuwah Islamnya. Nah, di kalangan tertentu dilebarkan sedikit secara humanis dengan ukhuwah Islamiyah doang, tapi ukhuwah insaniyah itu lebih luas. Jadi konsepnya itu nilai-nilai atau value-nya kemanusiaan. Nah, tapi saya ingin tarik sedikit bahwa dari keseluruhan konteks silaturahim itu sesungguhnya kalau kita belajar, saya lagi membaca kitab yang disebut Nizamul Islam. Nizamul Islam itu kalau diterjemahkan itu kepribadian Islam. Nah, kita ingin kalau kita sudah sungguh-sungguh gitu ya, memahami bahwa kita adalah seorang muslim, maka yang harus muncul ke permukaan itu adalah
yang harus muncul ke permukaan itu adalah kepribadian Muslim itu. Jadwal ngajar ya? Jadwal ngajar ya? Ayo cepetan. Sama-sama. Nah, yang muncul kalau kita sebagai orang Muslim maka Jadwal ngajar itu. apa yang disebut kepribadian Islam itu? Jadi totalitas kehidupan kita itu harus mencerminkan apa yang Allah suruh dalam Al-Quran. Maka itu yang disebut dengan akidah. Akidah itu sebuah belief, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang itu harus yakin. Di beberapa minggu yang lalu kita sempat sampaikan kita bisa belajar dari mana akidah. Salah satunya adalah dengan membaca. Masalah Pak Kiai. Mama. Yang punya dago. Jadi kalau dibahas ada 4 ya. Yang pertama adalah akidah kita ini harus dikuatkan sehingga pada titik yang paling tinggi itu kalau ditanya kenapa kita mau silaturahim, itu kan jawabannya bisa macam-macam ya. Karena ini. Tidak ada yang salah, jawabannya itu betul. Pengen ketemu dan sebagainya. Tapi kalau levelnya sudah naik kelas, jawabannya cuma satu. Kenapa silaturahim? Karena Allah perintahkan silaturahim. Titik itu, nggak usah pakai koma. Jadi kalau sebuah ketaatan dibangun karena Allah, semuanya selesai. Indah. Nah kita ini banyak gimmick ya, banyak aksesorisnya sehingga jadi agak-agak ribet. Nah makanya dalam konteks ini mari kita naikkan level kita, naikkan kelas kita, akidah kita ditingkatkan, keyakinan kita kepada Allah SWT ditingkatkan, karena kalau itu sudah sampai ke titik itu maka semuanya sudah selesai. Saya sering mengulang-ulang di setiap pertemuan. Kita harus meyakini bahwa kita berasal dari mana, dari Allah SWT. Tugasnya ngapain di dunia ini, Azariyat 56. Pemahulang jin wal insa tugas kita itu hanya ibadah. Dan kembali kepada Allah. Maka kalau konteksnya ibadah di dunia ini, maka semua yang kita lakukan itu value-nya, nilainya harus ibadah. Nah itu harus diniatkan nama amal bikinnya. Jadi niat dari rumah hari ini tuh sampaikan aja boleh dalam hati. Ya Allah, saya niat untuk silaturahim, bukan soal mazhab pahala ya. Semoga ini jadi ibadah betul. Tergantung niatnya gitu. Nah jadi sekali lagi itu akidah ya dalam kitab Nizamul Islam dibahas. Yang kedua yang disebut dengan syariah. Syariah itu kita harus kalau keyakinan yang kita kepada Allah sudah dibangun ketaatannya, maka semua hukum-hukum yang Allah cantumkan dalam Al-Quran mestinya nggak ada yang ditolak, mestinya nggak ada yang dipilih. Samina wa ta'at tidak lewat siapa? Lewat Rasul, selesai. Itu punya syariat. Banyaklah kalau diceritakan lebih panjang yang jual beli, mungkin yang paling umum hukum fikih nikah gitu. Itu kan ada aturannya tuh nikah tuh. Fikih nikah, fikih puasa. Nah, lagi tren sekarang fikih haji. Maksud fikih itu apa? Fikih itu pemahaman. Jadi nanti kita berhaji itu bukan kenapa berhaji? Ya udahlah ikut aja, nggak bisa tuh. Allah perintahkan bagi yang sudah sanggup harus berhaji. Berapa banyak saudara-saudara kita yang uangnya berlebih, apa dia berangkat haji? Enggak juga. Apa jawabnya? Takut. Belum ada panggilan. Kalau saya bilang ke teman-teman saya begitu, bro, siapa yang memanggil? Saya agak kencang tuh di situ. Oh iya, Nabi Ibrahim yang memanggil. Enggak ada, nabinya udah enggak ada. Jadi soal panggilan itu soal sense of belong, heart, di hati ini niat apa enggak mau haji. Nah itu syariah, artinya kita harus taat kepada hukum itu. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah itu, saudara-saudaraku, bukan jualan, bukan sekedar jual beli. Muamalah itu membangun relationship, membangun hubungan. Nah, konteks silaturahmi itu namanya muamalah. Kita ini sedang bermuamalah nih, membangun hubungan, cerita,
ketawa-ketawa kayak nggak gampang ya ketawa ya. Di luar sana cemberut semua susah loh. Di sini kita bisa ketawa-ketawa loh. Cuman ngomongin mancing aja ketawa. Akidah, syariah, muamalah, dan terakhir karena ini kultum ya, udah masuk setengah 12. Yang terakhir adalah dakwah. Yang keempat ibadah dulu, ibadah seperti disampaikan. Yang terakhir kelima adalah dakwah. Maksud saya gini. Paradigma kita kalau bahasa Mas Idwan, paradigm, mindset berpikir katanya. Dia mencoba mempengaruhi saya mindset bahwa mancing itu keren. Nomor 10 di dunia katanya. Ya kita pelajari nanti lah. Tapi mindset dakwah itu hari ini teman-teman, mungkin saudara-saudaraku juga sama bahwa itu kan tugasnya para kiai. Itu tugasnya para ulama. Ternyata beliau berdakwah di pesantren hanya dengan jadi chef, masak, itu sudah dakwah. Gitu loh. Mas Rudi dakwahnya di lapangan tenis. Di lapangan tenis Om Toto dakwahnya di lapangan golf. Itu boleh. Mas Arman mungkin sambil di properti dan sebagainya lah. Jadi mari kita perluas mindsetnya. Jangan selama ini tadi saya ada pertanyaan yang menggelitik. Ustaz, kalau dakwah ini antum di masjid yang Islamnya 1/4, setengah, 3/4 atau 1? Itu nggak gampang jawabnya pertanyaan beliau. Saya bilang kalau saya lebih senang yang 1/4. Artinya kalau yang 1 udah ada yang ngurus lah di masjid, di Agim hari ini mungkin di Istiqlal itu banyak. Saya kapasitasnya mungkin bukan di Istiqlal, justru di komunitas-komunitas yang mereka belum begitu tertarik untuk hijrah kepada Islam. Saya punya komunitas namanya Muslim Youth Ultimate Muslimpreneur gitu. Belajar bagaimana para pengusaha itu bisa berhijrah supaya berbisnis lebih berkah misalnya. Nah, saya lagi garap itu. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi kalau saya review ulang, mari kita pelan-pelan perkuat akidah kita, keyakinan kita, belief kita kepada Allah SWT, karena yang maha bisa menyelesaikan seluruh masalah itu kita. Kalau saya tanya hari ini, teman-teman, saudara-saudaraku semua punya masalah nggak dalam hidup? Punya ya? Kelihatan mukanya bermasalah semua. Nah, ketika masalah itu diselesaikan lewat manusia, kira-kira selesai nggak? Belum. Ada yang selesai, ada yang tidak. Maka doanya adalah, ya Allah, selesaikan masalah hidupku ini kepada yang lebih besar. Maha penyelesaian. Itu keyakinan, itu akidah itu. Maka dalam turunannya, dalam subnya itu akidah itu nanti kita sudah bisa menerima yang disebut dengan qada, qadar, ajal, rezeki, kematian itu takdir. Biasa aja, takdir. Nanti kita Mas Iwan bisa jelaskan bedanya apa qada sama takdir. Qada dengan qadar itu apa? Gitu loh. Takdir itu kalau sudah Pasti kejadian. Kalau belum kejadian nggak bisa jadi takdir. Makanya konsepnya itu disebut dengan sunnatullah itu loh, hukum alam nih. Garam itu asin. Silakan para profesional merubah, nggak bisa. Gula yang tetap manis gitu. Artinya ada yang bawaan dari sononya begitu. Dan yang kayak begitu tidak bisa dihisap. Badan saya tingginya segini, rambutnya begini, kulit nggak bisa berubah tuh, nggak akan dihisap. Tapi kan sekarang banyak yang dirubah ke Korea ya. Itu dihisap, hati-hati loh. Serius. Anda telah melanggar sunnah Allah sudah berikan sesuatu. Bisa. Jadi keyakinan Allah semakin yakin bahwa karena biar nyaman gitu, selesai. Kedua tadi akidah, syariah, muamalah, ibadah dan dakwah. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi pembelajaran di bawah rumah sehingga bisa buka-buka lagi. Saya tadi cerita ke Mas Rudi, saya lagi sering bikin infografis, saya bilang ternyata sekarang itu AI teknologinya luar biasa. Satu kitab itu bisa diringkas hanya jadi 10 halaman. Jadi AI itu sangat bermanfaat buat yang kompeten, powerful tuh. Kalau yang enggak mungkin nanti dianggap kebenaran. Tidak semua AI itu kebenaran, harus dievaluasi ulang. Terima kasih, kita tutup hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita luangkan waktu untuk mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi hubungan kita yang lebih baik, berlanjut sampai Belum.
masih pemuda tahap 1. Baru ya, sebentar ya. Mari sama-sama kita Udah. berdoa, kita ucapkan Al-Quran, surat Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin al-nafi sakaratul maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siang hari ini kami berkumpul bersilaturahim sebagaimana Engkau perintahkan. Semoga pertemuan ini akan menambah kekuatan tali persaudaraan kami. Semoga pertemuan ini berkah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rab, semoga hari ini membawa berkah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makin sih. Udah. Ayo. Terima kasih Pak De doanya. Acara selanjutnya apa kebutuhan acara selanjutnya bisa sama-sama sekalian nikmati makan siang. Saya tutup sekalian ya. Saya tutup azan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melbourne ya? Iya di Melbourne. Memang dibolehin kerja part-time, tapi cuman Berapa jam? maksimal 24 jam. Iya. Udah kan paling 1 tahun lebih kan? 2 tahun. Sama 2 tahun kan lumayan. Iya. Sama tahun bisa lah di Melbourne kalau mau dari ya, dia salah satu di IT. Bank-banknya jadi warga negara sana. Anak-anaknya ngomong Indonesia udah susah. Ada yang bisa. Nggak ada yang bisa anak yang anak Indonesia. Baru nyampe kemana aja bos? Baru nyampe. Nah sana lo. Yuk, yuk. Bro.